Petarung terbaik divisi light heavyweight, Jon Jones yang telah melepas sabuk juaranya di tahun 2020, dikabarkan akan masuk kembali ke pagar oktagon. Namun kali ini Jon Jones naik satu divisi. UFC dikabarkan sedang mempersiapkan pertarungan antara dua monster UFC, Jon Jones versus Francis Ngannou di divisi heavyweight. Yang lebih menarik, Jon Jones kali ini langsung mendapatkan title fight untuk memperebutkan mahkota yang kini sedang dipegang satu-satunya monster Afrika yang masih memegang tahta, Francis Ngannou. Meskipun awalnya Jon Jones berencana kembali di oktagon di awal 2022, namun nampaknya negosiasi terkait gaji yang tak disetujui UFC membuat Jon Jones belum bertarung hingga saat ini. Namun kini para penggemar UFC akhirnya mendapat secerca harapan saat Jones kembali ke oktagon. Jon Jones yang sangat ingin bertarung bahkan siap diberi lawan yang di bawah ekspektasinya, yakni Stipe Miocic. Pertarungan dengan Stipe Miocic direncanakan akan berlangsung di UFC 282 dengan kartu utama Glover Teixeira versus Jiri Prochazka 2. Namun menurut jurnalis senior MMA, Ariel Helwani, duel Jones versus Miocic dikabarkan batal karena gaji yang ditawarkan UFC tidak sesuai dengan keinginan Miocic. Namun jangan kecewa dulu guys, karena meskipun begitu, UFC tak patah semangat untuk mempertemukan Jones versus Ngannou. Menurut BJPen.com, UFC telah mempersiapkan pertarungan untuk Jones versus Ngannou di UFC 285 yang akan berlangsung pada 5 Maret 2023 di Las Vegas. Eits, jangan senang dulu. Kita tahu bahwa Francis Ngannou saat ini kontraknya akan berakhir di tahun 2023. Bila saja promotor MMA terbesar di dunia ini tak kunjung memberi kontrak baru pada Francis Ngannou sebelum tahun 2023 berakhir, kemungkinan besar duel raksasa ini akan kembali batal. Tapi juga jangan terlalu sedih ya guys, meskipun pada akhirnya Ngannou benar-benar tidak jadi bertarung melawan Jones, UFC telah menyiapkan petarung pengganti. BJPen.com mengatakan bahwa yang akan menjadi petarung pengganti nantinya adalah Curtis Blaydes, sang raksasa yang memiliki gaya bertarung bak Khabib Nurmagomedov namun di divisi kelas berat. Mengapa Curtis Blaydes? Curtis Blaydes dianggap unik karena dia memiliki gaya bertarung gulat di divisi heavyweight, di mana petarungnya cenderung menggunakan duel striking daripada bergulat. Ketenaran Blaydes memang tak sepopuler Ngannou, namun kemampuannya tak boleh diremehkan. Blaydes telah memenangkan 3 pertarungan terakhirnya dengan mengalahkan Jairzinho Rozenstruik, Chris Daukaus, dan Tom Aspinall. Bila saja Jones bertemu dengan Chris Blaydes yang memiliki kemampuan gulat dan kekuatan pukulan, sudah pasti Jones akan mendapatkan kesulitan. Paddy Pimblett versus Jared Gordon. Sementara Jon Jones gagal tampil di UFC 282 yang akan menampilkan kartu utama Glover Teixeira versus Jiri Prochazka 2. Jiri Prochazka justru dikabarkan menarik diri dari pertarungan akibat cedera saat latihan. Akibatnya, kartu utama UFC 282 diganti dengan pertarungan antara Jan Blachowicz versus Magomed Ankalaev sebagai kartu utama. Namun yang lebih menarik adalah co-main event yang menghadirkan pertarungan antara Paddy Pimblett versus Jared Gordon. Paddy Pimblett dari Liverpool yang memiliki rekor MMA 19-3 akan bertemu dengan Jared Gordon dari Queens, New York yang memiliki rekor MMA 19-5. Ini adalah pertandingan keempat Pimblett di UFC, sedangkan untuk Gordon ini adalah pertandingannya yang ke-12. Meskipun ini adalah pertarungan co-main event, namun nampaknya Paddy Pimblett kurang terkesan dengan pilihan lawan yang akan dihadapinya. Kali ini Pimblett memastikan akan menang via knockout dan melanjutkan catatan kemenangan beruntun miliknya. Sejak kedatangannya di UFC, Pimblett memang sudah menarik perhatian dengan penampilan yang selalu mengesankan. 3 kemenangan beruntun milik Pimblett datang dari 1 knockout dan 2 submission dari 3 pertarungan sebelumnya. Dalam wawancara, Pimblett mengatakan bahwa dia akan mencoba mencetak knockout, sedangkan Gordon akan mencoba meraih kemenangan. Pimblett juga mengatakan bahwa dia memiliki rekan latihan yang berpostur sama dengan Gordon, baik tinggi badan maupun cara melontarkan pukulan. Pimblett juga memastikan bahwa dia akan bertarung dan akan mendapatkan pukulan telak. Jika memang Pimblett mampu memenangkan pertarungan ini, itu akan membuka peluang Pimblett untuk menembus posisinya di 15 besar petarung kelas ringan. Di sisi lain, Gordon datang setelah bangkit dari kekalahan saat melawan Grant Dawson pada April 2022.
Kemudian dia meraih kemenangan via unanimous decision saat melawan Leonardo Santos di UFC 278 pada Agustus 2022 di pertarungan terakhirnya. So guys, itulah update dari Kinema Sports. Jangan lupa like video kami jika bermanfaat dan tulis komentarmu di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.